terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dengan doa tadi semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan benar. Sebelum ini akan sampaikan apakah ada sampah. Jika ada sembarang tas ya. Bilang kopi ya. Lalu apa pembelajaran kita pada hari ini? Tentang haid, nifas, dan istihadah. Ada yang tahu apa itu haid? Haid itu adalah darah alami yang keluar dari rahim wanita yang terus terjadi pada setiap bulan, yang mana dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan bebas. Sedangkan istihadah itu merupakan darah penyakit, yang mana istihadah ini suci. Oke, gue akan bahas tentang haid dulu ya. Haid itu hukumnya itu kita itu tidak boleh melaksanakan sholat, dan apabila kita melaksanakannya maka kita akan berdosa. Haid ini tidak boleh melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Apabila kita tidak sedang haid pada bulan Ramadan, kita wajib untuk menghentinya. Yang mana apabila setelah lewat pada bulan Ramadan dan kita tidak mengganti puasa tersebut karena haid, maka kita wajib untuk membayar. Apakah kalian tahu? Membayar fidyah. Kita tidak boleh juga membaca Al-Quran, masuk ke masjid dan lain-lain. Selanjutnya istihadah. Istihadah itu darah penyakit, yang mana kita tidak suci, Istihadah itu merupakan darah penyakit yang keluar karena selain dari haid dan nifas, yang mana lebih dari 15 hari. Waktunya bila 15 hari, maka itu merupakan darah penyakit, bukan haid lagi. Maka kita wajib untuk sholat. Dan apabila kita istihadah, maka setiap kita bersuci, maka kita wajib untuk berwudu kembali. Seperti itu. Nifas itu merupakan darah yang keluar ketika kita setelah makan, dan cara bersuci nifas ini sama dengan haid. Di mana nifas ini kita sama-sama tidak boleh melakukan hal-hal seperti haid tadi, dan kita juga wajib untuk menghenti puasa ketika bulan Ramadan yang tidak diselenggarakan. Selanjutnya, perbedaan haid, nifas, dan istihadah. Haid itu maksimal 15 hari, minimal 1 hari. Nifas maksimal 60 hari, tidak ada batas minimal. Yang ketiga, istihadah, tidak terbatas waktunya, tergantung kondisi medisnya. Apabila kita sakit, maka sebaiknya kita pergi ke rumah sakit. Haid dan nifas menyebabkan larangan ibadah tertentu, istihadah tidak. Anak-anak itu kan sudah balik semuanya. Apabila anak-anak itu ada yang haid dan ingin menemukan pembarunya di sekolah, sebaiknya anak itu cuci dulu pembarunya, setelah itu dicuci sampai hilang darahnya, lalu dimasukkan ke plastik yang hitam supaya tidak nampak di orang, dan apabila kita membuangnya sembarangan, kasihan kita sama orang bersih, nanti kita sumbat bersih. Ibu akan melanjutkan materi kita ya.
Durasi dan ciri-ciri. Haid warnanya merah kehitaman, baunya khas 1 sampai 15 hari. Dan nifas seperti haid keluar setelah melahirkan maksimal 60 hari, sama dengan haid tersebut. Istihadah warnanya merah terang, tidak berbau dan bisa keluar kapan saja, tidak waktu haid. Selanjutnya ini sudah diterangkan tadi ya. Jadi kesimpulannya haid nifas dan istihadah adalah kondisi alami wanita. Masing-masing memiliki hukum dan kewajiban tersendiri. Dan penting memahami perbedaan antara agar mendatangkan ibadah yang benar, agar menjalankan ibadah yang benar. Baiklah, ibu akan melakukan evaluasi terhadap anak-anak ibu semuanya. Silakan anak-anak ibu berdiri. Ya Bu. Anak-anak ibu ada berapa orang semuanya? 7 Bu. Berarti ada yang berdua, ada sendiri nanti ya. Eva dengan kami, Mutia dengan Mita, Rami dengan Lisa, dan Jela sendiri ya. Silahkan anak-anak ibu yang kelompok 1 Eva sama kali ini, Mutia di kotak yang ini, sekarang dalam kotak ya. Itu kan tahu. Ya, di kotak sini. Itu kok berdua. Sini berdua, dan Bella sendiri sini ya. Iya. Supaya mereka nanti maju 10 ya. Maju 10 langkah. Yang benar. Ya, yang benar maju 10 langkah. Kalau nggak benar berarti tetap di sebelah. Oke, buat kembali pertanyaan pertama. Apa perbedaan istihadah dengan nifas? Kepada Darah nifas itu darah setelah proses melahirkan. Kalau darah istihadah itu darah penyakit. betul, silakan menjelaskan. Mengapa wanita harus mempelajari tentang hadis dan istihadah dan nifas? Orang tua Bu. Mengapa wanita harus mempelajari tentang haid, istihadah dan nifas? Kepada Mutia, Karena wanita itu akan mengalaminya dan dia akan menjadi anak perempuan. betul, silakan menjelaskan. Siapa yang berbeda nanti tambah 5 poin ya kelompoknya. Tambah nilainya nanti. Dengarkan ya. Bagaimana cara membedakan antara istihadah dan haid? Kepada Eva, Cara membedakannya kalau haid itu minimal 15 hari. Terus maksimalnya istihadah ini kalau lewat 15 hari itu termasuk. betul. Kalau poin 1, poinnya 5. Kalau poin kedua, berarti poinnya 10. Apakah wanita yang haid wajib mengganti salatnya? Kepada Nela, apakah wanita yang haid wajib mengganti salatnya? Tidak, Bu. Tidak. Apakah benar? Dikodok. Wajib dikodok. Betul, salatnya. Betul. Apakah ada yang menjawab lain? Selain Bella tadi? Ganti Bu. Jika kita menghalangi istihadah di bulan Ramadan, apakah kita mulai berpuasa? Boleh sikok. Nah, lagi ya, put semuanya berpuasa ketiga ya. 1, 2, 3. Dulu dulu. Ada Iya boleh Bu. Boleh. boleh. Itu jawabnya. Oh, Betul.
Ya, berarti pertanyaannya siapa? Tapi itu tambah satu. Berarti Eva dan Fani mendapatkan 10 poin ya. Mutia dengan Nita mendapatkan 5 poin. Rida dan Rami mendapatkan 5 poin. 0 poin. Dan Mela tidak mendapatkan poin. Ibu sudah banyak yang mengerti ya tentang lain, bebas, tadi sudah. Apakah ada anak-anak yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Jika tidak ada yang bertunjuk kepada Eva dipersilakan. Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini mengenai haid, istihadah dan nifas. Kalau haid ini adalah darah yang keluar ketika kita sudah balik ataupun dewasa, yang dimana biasanya ini haid ini maksimalnya 15 hari dan biasanya 7 hari. Kemudian haid ini termasuk kepada hadas besar, tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Sedangkan istihadah ini yang dimana sebuah penyakit yang dimana ketika kita haid sudah maksimal 15 hari, kemudian besoknya haid lagi, itu termasuk kepada darah istihadah. Nah, jadi di sini istihadah itu tidak hadas besar, tapi dia normal saja, bisa sholat. Kemudian kalau nifas ini darah yang keluar dari ketika melahirkan, minimalnya itu 60 hari. Biasanya itu cuma 1 hari aja. Mungkin cuma sekian, saya kembali kepada Ibu. Oke, bagus. Berarti kita masuk Eva. Oke, dengan kesimpulan tadi berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini, ya anak. Silakan kepada anak-anak Ibu untuk baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.